warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Balik lagi di Bincang-Bincang Sore episode 2. Nah, kali ini bareng aku Fadia yang bakal jadi host dalam Bincang-Bincang Sore episode 2 pada kali ini dan nemenin kegiatan sore kalian. Nah, pada kali ini kita bakal bahas mengenai gimana sih politik di dalam media sosial Twitter. Nah, tapi kali ini aku nggak sendiri, aku kedatangan dengan pemateri dan narasumber yang kece abis nih. Boleh mungkin kenalan dulu? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Zara, aku mahasiswa hukum S2 di Universitas Andalas. Wah, hukum ya, kayak cocok banget nih sama perbincangan kita pada kali ini. Mungkin boleh langsung selanjutnya. Halo semuanya, aku Nara, mahasiswa jurusan Sastra Bener. Wih, keren. Oke, boleh lanjut dengan narasumber kita yang paling ganteng nih pada hari ini. Halo semua, aku Dio, aku dari jurusan sastra juga, aku dari Sastra Indonesia. Halo. Nah, sesuai dengan pembahasan kita pada kali ini, yaitu gimana seperti kita tahu nih, karena booming banget nggak sih bagaimana para aktor-aktor politik sekarang memanfaatkan media sosial, terutama Twitter, dalam menyampaikan informasi atau opini mereka di Twitter. Nah, sebelumnya aku pengen tahu deh, kira-kira teman-teman di sini pada gunain Twitter nggak sih? Kira-kira buat apa biasanya? Kalau aku sendiri, aku sangat aktif menggunakan Twitter ya, sobat bincang abis. Aku biasanya pakai Twitter tuh untuk kayak kan ada namanya akun-akun sambat gitu ya. Kayak sih pasti tahu guys. Terus aku biasanya untuk sambat. Terus akhirnya kayak karena aku seorang K-popers juga ya, jadi aku gunain itu untuk saling mutual sama teman-teman K-popers lainnya itu di seluruh Indonesia teman-teman. Nah terus aku juga untuk lihat gimana sih kayak perkembangan teknologi di Indonesia atau perkembangan kayak yang paling kita berada di 2023 dimana kan masuk ke pemilu, jadi aku juga lihat gimana kayak perkembangan politik di Indonesia itu sih yang biasanya aku gunain untuk Twitter. Oh, keren banget nih. Berarti banyak banget ya sekarang generasi muda yang gunain Twitter. Nah, kira-kira teman-teman yang lain nih pada gunain Twitter buat apa sih biasanya? Aku sih nggak jauh beda ya sama Zara, kayak untuk K-pop ataupun untuk sambat juga. Kadang-kadang lihat berita-berita ada informasi, kadang kajian juga sih, ada orang jual-jual produk di sana ya kan. Terus kadang-kadang juga ada isu-isu politik atau enggak berita-berita politik yang baru lewat gitu. Oke, mungkin Bang Dio boleh dijelasin atau diceritain gimana nih? Sebetulnya aku emang cukup jarang sih buka Twitter. Tapi kalau aku lagi buka Twitter tuh, aku biasanya lebih berfokus ke berita-berita yang terkini lah, berita-berita yang terkini. Terus aku juga ngikutin beberapa akun sepak bola. Jadi aku juga ngeliat beberapa berita-berita terbaru lah dari dunia sepak bola gitu. Nah, berarti emang narasumber kita di sini tuh pengguna Twitter semua ya berarti. Yeah. Nah, kira-kira kalian tuh pernah nggak sih atau melihat perhatiin aktor-aktor politik yang berikan cuitan atau mungkin informasi atau kegiatan mereka sih di Twitter? Pasti ada nggak sih? Ada. Nah, kira-kira tuh kenapa sih mereka itu memanfaatkan Twitter sebagai media dalam kesuksesan mereka nih dalam dunia politik? Ya, mungkin kalau dari aku sih kehadiran Twitter itu sebenarnya juga berangkat dari gimana sih pandangan orang tentang sosial media ini. Orang memandang sosial media itu pasti berbeda-beda gitu. Jadi misalnya nih di Instagram, biasanya Instagram itu lebih ke yang entertain, yang menghibur. Orang upload foto, video. Nah, kalau dari TikTok kurang lebih sama dengan yang di Instagram. Orang juga banyak berbagi video-video hiburan, video-video lucu, ada juga video-video hasil karya mereka. Nah, jadi kalau Twitter sedikit berbeda nih dari yang lainnya. Karena Twitter ini kita tahu bahwa kebanyakan dari isi Twitter itu adalah cuitan-cuitan atau berupa teks gitu. Jadi Twitter ini dipandang sebagai platform yang sedikit serius dan orang-orang di sana lebih kritis gitu dibanding pengguna-pengguna di sosial media yang lain. Benar. Dan juga menurut aku kenapa banyak aktor politik yang menggunakan Twitter itu ya untuk sebagai kesuksesan dia, karena Twitter itu menurut aku sebagai media sosial yang keren banget untuk menaikkan branding dirinya. Karena kayak di Twitter itu tuh kayak misalnya nih aktor politik tuh dia membuat suatu cuitan, dan di sana tuh kayak para halayak misalnya kayak Sobi nih bisa banget bikin kayak komentar-komentar gitu. Dan menurut aku kayak kalau di Twitter itu
semua berita itu berkembang tuh dengan lebih cepat dan lebih up to date dibanding media sosial lainnya kayak biasanya kayak Instagram atau Twitter tuh biasanya bakal dapetin informasi-informasi itu dimulai dari Twitter dulu. Makanya kayak banyak aktor politik yang menggunakan Twitter itu sebagai kesuksesan politiknya gitu. Kayak apa Ada yang tren viral gitu tuh ya? pertama tuh pasti di Twitter Iya, gitu ya. benar. Benar. Kalau menurut aku sih ya karena Twitter itu ramai dipakai juga dan yang pakai itu juga banyak dari milenial sama Gen Z. Iya. Nah, kayaknya partai-partai politik sama tokoh-tokoh politik tuh kayak nargetin banget nih Gen Z sama milenial yang kemungkinan besar di kedepannya bakal punya peran yang banyak dalam politik. Dan selain itu juga di Twitter itu tuh kan base-nya tuh kayak kita banyak ngetik ya. Jadi kita bisa nyampein opini kita sebanyak dan sebebas apapun. Jadi kalau misalnya ada satu tweet dari politik ya yang bisa narik perhatian pengguna Twitter, itu tuh bakal rame dan bakal banyak yang ngajuin opininya. Dan aku juga mau nambahin juga yang dari Kanara, kenapa seperti yang Kanara bilang tadi kayak yang banyak menggunakan Twitter tuh kan kayak generasi Benar. Z gitu-gitu kan, karena kayak sekarang tuh target pasar politik itu bukan cuma ke orang-orang yang lebih udah tua-tua gitu kan, tapi udah masuk ke generasi Z seperti kita yang mana kita tuh udah jarang baca koran, baca nonton televisi gitu-gitu. Makanya kita tuh lebih fokusnya kita biasanya kayak main media sosial, terutama Twitter. Makanya Twitter tuh paling banyak digunakan sekarang gitu. Berarti emang Twitter dengan penggunanya yang banyak generasi muda itu sangat berpengaruh ya dalam ranah politik dengan aktor-aktor politik yang aktif di media sosial Twitter ini. Nah mungkin seperti yang kita tahu nih, aktor politik itu kan tidak sepenuhnya memiliki citra atau pandangan yang baik nih kan. Pasti mereka juga punya latar belakang yang bisa dibilang tuh juga buruk atau kurang baik nih di mata publik. Nah kira-kira menurut teman-teman nih, gimana sih Twitter itu sebagai ajang atau wadah bagi mereka untuk memperbaiki citra sehingga latar yang mereka yang kurang baik ini tuh tertutup gitu loh. Menurut aku ya, tokoh-tokoh politik ini bisa menggunakan Twitter untuk memperbaiki citra itu kayak dengan mereka berinteraksi dengan pengguna Twitter tuh kayak misalnya saling ngejokes ataupun bagi-bagi meme Oh, atau iya. enggak sekedar bincang-bincang bahas-bahas sesuatu yang menarik. Pokoknya itu tuh kayak bisa memperbaiki citra mereka kayak misalnya yang dulu nggak bagus, dengan cara mereka bisa menarik perhatian dan juga berinteraksi dengan cara yang fun dan menarik. Itu tuh kayak orang-orang bakal mikir, wah ini kayaknya orangnya nggak seburuk yang kita kira ya. Jadi kayak orang mikirnya itu sebaik itu, kayak seinteraktif itu dan selucu itu. Kayak sekarang kan banyak juga tuh aktor-aktor politik yang bercanda-bercanda sama netizen di Twitter, mereka kan Zara. Betul. Ya misalnya tuh kita tahu anak-anak presiden tuh ada Kaisang, sama juga ada Gibran kan. Nah di Twitter mereka tuh cenderung lebih santai daripada pejabat-pejabat politik lainnya, karena mereka ini mungkin mereka tuh berpikir bahwa selera humor mereka itu akan membantu mereka untuk dekat dengan pengguna-pengguna Twitter yang ada di Indonesia gitu. Dan juga menurut aku ya, tadi kenapa aktor politik itu menciptakan branding diri mereka tuh di Twitter, karena kayak pada zaman sekarang tuh kayak kita tuh bukan milih calon pejabat atau calon aktor politik itu bukan berdasarkan dilihat dari kemampuannya dia aja, karena kita tuh kayak kalau dia merakyat ke kita, makanya kita juga kayak ikut milih juga, walaupun dia punya citra buruk dulu di sebelum-sebelumnya. Kalau dia pasti orang mikir, oh kayaknya dia udah lebih baik ya sekarang, karena kita lihat tweetan dia di Twitter atau gimana-gimananya gitu menurut aku. Berarti Twitter itu emang seberpengaruh itu ya Iya, buat Twitter memperbaiki iya. opini atau pandangan masyarakat nih, terutama Twitter yang pasti penggunanya mereka tuh gak sedikit kan. Jadi Iya, kayak banyak apa banget. yang lagi booming atau viral nih, pasti orang larinya ke Twitter dulu nih buat tahu bagaimana informasi. Nah bahas-bahas tadi ada yang bahas soal meme ya. Iya. Nah kira-kira gimana sih menurut teman-teman sekarang tuh banyak banget yang jadiin meme atau hal-hal lucu yang dikaitkan dengan politik nih. Bisa contohnya kayak gambar banteng atau juga dijadiin stiker nih sama Iya, orang, atau betul. lucu-lucuan nih Banyak di sekali. Twitter. Nah kira-kira menurut teman-teman itu hal itu tuh pantas nggak sih gitu loh? Menurut aku tuh kayak a good thing and a bad thing at the same time gitu ya, karena untuk meme itu sendiri kadang-kadang kayak pengguna tuh kayak mikir, oh ini lucu, ini bisa dijadiin buat meme reaction, tapi di satu sisi itu tuh juga bisa digunakan untuk nyindir secara nggak langsung ya, kayak mereka tuh menyampaikan keresahan
menyampaikan keresahan dari para pengguna-pengguna Twitter ini melalui meme. Oke, kalau dari aku, apakah kehadiran meme atau yang lucu-lucuan terhadap politik itu pantas atau enggak? Menurut aku sah-sah saja, karena memang kita tahu bahwa suatu hal yang lucu atau kelucuan atau sesuatu yang membuat orang tertawa gitu sebenarnya berasal dari keresahan orang itu sendiri, karena objek komedi itu adalah korban. Yang menjadi korban dari komedi itu adalah sesuatu yang tragis, sesuatu yang menjadi fenomena di masyarakat. Jadi masyarakat melihat kejanggalan itu, jadi mereka menjadikan bahan lucu-lucuan. Jadi dapat dikatakan juga masyarakat yang membuat meme itu juga bisa dibilang mereka sudah terlibat langsung di politik gitu. Dan juga kalau dari aku meme itu wajar atau nggak wajarnya ya tadi sama aku mikirin punya pemikiran sama Kanara sama juga karena kayak misalnya kayak kita tuh gunain meme itu bukan menurut aku itu tuh ada yang wajarnya, ada juga yang nggak wajarnya. Karena kayak wajarnya misalnya kayak gini, kita tuh gunain meme itu juga sebagai media kita sebagai berekspresi gitu kan. Karena kayak kita tuh misalnya mau nyampein kalau kita nih kayak resah nih sama apa yang dilakuin oleh seorang aktor politik nih, misalnya kita bisa ngungkapinnya tuh dengan meme gitu nih. Karena kalau kita ngungkapinnya dengan meme tuh karena jadinya lucu, nggak yang terlalu serius gitu kan. Makanya sering tuh meme-nya digunain sebagai menurut aku sah-sah aja. Tapi kalau dalam batasnya yang nggak wajar itu karena kayak lelucon itu ada batas wajarnya, jadi nggak biasanya terlalu banyak di meme itu yang menjurus kepada hal-hal yang lebih nggak sopan ya. Leluconnya udah nggak batas wajar, udah menghina personal lah. Bukan yang dihinanya itu betul itu. Nah, berarti secara nggak langsung dengan lelucon yang menurut kita tuh ini kurang pantas ya. Sebenarnya itu tuh kayak meningkatkan ketertarikan anak muda gitu ya. Kayak kita jadi lebih tahu, atau bahkan sebenarnya hal lelucon itu kita jadi lebih kenal nih dengan partai politik ataupun aktor politik yang sebenarnya jadi lelucon itu. Nah dari apa yang udah dibincangin tadi itu dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya Twitter dengan para penggunanya itu dengan yang lebih kritis dibandingkan dengan media sosial lain yang mungkin lebih mengutamakan nih dengan foto-foto ataupun konten-konten seperti video, dibandingkan Twitter yang lebih banyak dijadikan sebagai ajang dalam beropini atau memberikan informasi, terutama dengan partai politik atau aktor politik dalam menyampaikan atau bahkan berkampanye juga bisa ya. Nah berarti secara nggak langsung kita sebenarnya para generasi muda atau Gen Z itu sebenarnya udah turut andil atau ikut terlibat nih dalam kegiatan partai politik, seperti dengan ikut komen atau menanggapi cuitan-cuitan para aktor politik itu. Nah jadi bagi teman-teman yang mungkin juga mau nih buat cari informasi atau juga ikut melihat bagaimana perkembangan para aktor politik, itu juga bisa memanfaatkan media sosial yang nggak cuma di Instagram ataupun Facebook, tapi juga bisa di media sosial Twitter. Nah mungkin karena kita udah keterbatasan waktu juga ya, jadi aku berterima kasih banget nih buat para pemateri dan narasumber kita yang udah mau berbagi cerita dan juga opini mereka terkait permasalahan mengenai politik di media sosial Twitter. Aku Fadia sebagai